Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang kali ini akan mempresentasikan mengenai materi materi pengelolaan keuangan daerah. Sebelum saya memulai materi, izinkan saya membuka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Next. Baik, sebelum menginjak ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Danu Saputra dengan NIM 2017051163, dan rekan saya yaitu Gede Anandita Budi Permana dengan NIM 2017051164. Next. Next. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perencanaan pembangunan, yang kedua pengelolaan keuangan daerah, yang ketiga penguasaan pengelolaan keuangan daerah, yang keempat adalah kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kelima peranan dan fungsi anggaran, selanjutnya adalah prinsip penganggaran, sistematika APBN dan APBD, pelaksanaan belanja, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pendapatan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anandita. Baik, untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan pembangunan daerah. Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utama adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Baik, yang kedua, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Baik, untuk materi yang ketiga, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi di sini kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dari kepala daerah berdasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Yang kedua, pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan putusan gubernur. Yang ketiga, ada pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah tidak boleh merangkap jabatan. Baik, materi yang keempat, pejabat pengelola keuangan daerah. Baik, di sini ada yaitu kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya ada peranan dan fungsi anggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Anita. Jadi untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai prinsip penganggaran. Next, Nan. Baik, di sini adapun prinsip-prinsip anggaran yang dimaksud itu adalah yang pertama transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini dimaksudkan bahwa anggaran itu harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Yang kedua itu adalah ada disiplin. Yang disiplin ini dimaksudkan adalah pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Yang ketiga itu adalah prinsip keadilan yang berarti mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta karyawan secara keseluruhan. Yang keempat itu adalah efisiensi dan efektivitas. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal. Dan yang terakhir adalah prinsip disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output atau outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya profesionalisme kerja di setiap unit kerja yang terkait. Oke, next. Sistematika APBN dan APBD. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan peraturan daerah masing-masing wilayah. Asumsi yang kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN yaitu ada keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan, proses pemulihan ekonomi yang diharapkan didukung oleh situasi politik, harga minyak bumi di pasar internasional, pengerahan serta pengalihan sumber penerimaan perpajakan, tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak, dan kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Secara singkat, alur penyusunan APBN terdiri dari penyusunan RAPBN atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Pemerintah akan mengajukan rancangan tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah rancangan tersebut dapat disetujui atau tidak. Dan yang terakhir, jika DPRD menyetujui rancangan tersebut, maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBN. Jika DPRD menolak rancangan tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN terdahulu atau tahun sebelumnya. Oke, next. Baik, untuk materi yang ke-8 ini adalah pelaksanaan belanja. Belanja daerah, yaitu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, di mana merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Belanja daerah bertujuan untuk
memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh, maka semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya masing-masing. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah. Oke, next. Baik, untuk materi yang terakhir ini yaitu mengenai pelaksanaan pendapatan. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor atau PKB, biaya balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, dan lain-lain. Untuk yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Retribusi ini dibagi menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, yaitu pungutan pelayanan disediakan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan yang dinikmati oleh atau badan. Kedua ada retribusi jasa usaha, yaitu meliputi pelayanan penggunaan kekayaan daerah dan pelayanan pemerintah daerah sepanjang sebelum disediakan secara memadai oleh swasta. Selanjutnya ada retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimasukkan untuk pengaturan, pengawasan, atau kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan prasarana. Yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba dan atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, milik pemerintah atau BUMN, dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD ini adalah dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan ini yaitu jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan seperti ini seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, dan lain sebagainya. Next. Baik, karena penjelasan materi mengenai pengelolaan keuangan daerah pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kami mohon maaf jika ada salah pengucapan kata atau kalimat. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.